Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok G akan membahas tugas besar mengenai proyek tempat sampah berbasis ESP826. Berikut merupakan tempat sampahnya. Nah, untuk anggota kelompok G sendiri, yang pertama ada Chandra Syabana, ada saya sendiri Muhammad Aslam Mahdi, dan ada Muhammad Reza Nurman. Baik, untuk pendahuluannya yaitu pada perkembangan zaman saat ini, semua aspek kehidupan manusia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, salah satu dari kemajuan tersebut yaitu perancangan kotak sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam proses pembuangan sampah pada tempatnya membuat lingkungan sekitar jadi tercemar. Nah, setidaknya kesadaran untuk membuka sampah pada tempatnya dimulai dari didikan orang tua, membiasakan anaknya untuk membuang sampah pada sejak dini. Kebiasaan tersebut juga harus diimbangi dengan fasilitas tempat sampah yang dihadirkan sebenarnya tempatnya. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama itu bagaimana cara tempat sampah membuka secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik, servo, dan ESP8266. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana agar tempat sampah mendeteksi ada sampah di depannya sehingga akan melakukan sistem kerja yang telah diprogram pada Arduino, IDE, dan Firebase. Oke, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang kami gunakan untuk merancang tempat sampah pintar ini yang berbasis SnotMCU ESP8266. Yang pertama, yang pasti tempat sampah itu sendiri kami membeli di salah satu toko swalayan. Lalu ada motor servo. Yang motor servo ini kami lem dengan lem tembak dan kami pasang kayu untuk membuka si tutup tempat sampah itu, mekanisme jadi buka tutup. Lalu ada sensor ultrasonik di dalam, itu buat mendeteksi di dalamnya apakah ada si sampahnya atau enggak, itu buat mendeteksi jaraknya. Lalu ada breadboard, kita pakai terus microcontroller sendiri yaitu si ESP8266.MCU, lalu dengan beberapa kabel jumper, lalu ada sensor ultrasonik keluar. Ini gunanya untuk mendeteksi si objek manusia yang ingin membuang sampahnya. Jadi kalau misalnya dia mendekat, tempat sampahnya bakal terbuka otomatis. Lalu ada LCD 16:2 untuk menampilkan display layar yang berisi berapa teks yang kami atur. Lalu ada kabel USB dan laptop, lalu ada Firebase dan Arduino IDE untuk mengcoding programnya. Perkenalkan, nama saya Reza Nurman. Saya akan menjelaskan manfaatnya. Yang pertama itu membantu mahasiswa dalam membuang sampah tanpa menyentuh tempat sampahnya. Yang kedua, tempat sampah yang dibuat akan lebih berguna dengan adanya teknologi ini, sehingga orang yang awalnya malas membuang sampah akan lebih teratur untuk membuang sampah. Berikutnya dapat mengetahui cara kerja alat buka tutup tempat sampah otomatis yang dikontrol menggunakan sensor ultrasonik serta mekanik dari motor. Berikutnya ada fiturnya, dapat terlihat berapa di tempat sampahnya, dapat terlihat berapa kapasitas di dalam tempat sampahnya. Kapasitas tempat sampah dapat dikontrol melalui Firebase sehingga tidak perlu melihat LCD pada tempat sampah. Berikutnya dapat mendeteksi objek kurang dari 50 cm. Jika ada objek pada benda pada jarak tersebut, tempat sampah akan terbuka otomatis. Jika sudah tidak ada objeknya atau menjauh, maka akan tertutup otomatis. Terima kasih. Selanjutnya akan kami jelaskan untuk flowchart. Jadi yang pertama sebagai terminating kita mulai dulu, habis itu microcontroller mencari jaringan. Nah, mencari jaringan ini jadi kan namanya ESP8266 itu kan modul WiFi dari si SnotMCU-nya. Nah, dia harus mencari jaringan biar nanti bisa terhubung ke Firebase juga dan saling mengirim data. Lalu
ketika sudah mendapatkan jaringan, dia akan lanjut. Kalau misalnya dia prosesnya berhasil, dia akan lanjut ke input sensor. Cuma apabila dia tidak berhasil, maka dia akan mengulang lagi ke mencari jaringan. Lalu jika sudah berhasil mendapatkan jaringan, maka akan masuk ke inputan sensor ultrasonik luar dan dalam. Nah, luar ini yang tadi untuk mendeteksi manusia, lalu yang dalam itu untuk mendeteksi barang yang telah masuk di tempat sampah. Nah, lalu jika dua-duanya berhasil, selanjutnya akan dikirimkan ke motor servo bergerak untuk membuka tutup tempat sampah. Nah, itu apabila tadi di depan ada orang, makanya motor servonya akan bergerak. Lalu setelah motor servo bergerak, selanjutnya LCD menampilkan data dari tempat sampah, dari sampah yang dimasukkan ke tempat sampah tersebut. Lalu setelah itu microcontroller mengirim data ke Firebase sebagai konsep dari IoT itu sendiri. Dan yang terakhir, setelah semua proses sudah dijalankan, masuk ke terminating, selesai. Terima kasih. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai blok diagram dari alat yang kami buat. Yang pertama ada Node MCU ESP8266 sebagai microcontrollernya, lalu ada input sensor ultrasonik dalam dan sensor ultrasonik luar, lalu ada output motor servo, LCD, dan Firebase. Nah, input yang pertama yaitu sensor ultrasonik luar ini berguna untuk mendeteksi objek manusia yang ada di depannya. Nah, kita mengatur pada jarak 50 cm. Apabila ada objek di depan sensor ultrasonik atau di daerah jangkauan sensornya sebesar 50 cm, maka dia akan mengirimkan perintah ke motor servo untuk membuka dari tempat tutup sampah tersebut. Lalu selanjutnya ketika objek atau manusia tersebut membuang sampah akan masuk ke dalam. Nah, giliran sensor ultrasonik dalam yang akan mendeteksinya. Nah, jika ada sampah atau kapasitas sampah berada di jarak 0 sampai 10 cm dari sensor ultrasonik dalam, maka akan menampilkan kapasitas sudah penuh di LCD. Lalu apabila berada di jarak 11 sampai 20, maka akan menampilkan LCD hampir penuh. Lalu jika berada di atas 20 cm, maka kapasitas akan berstatus ada. Jadi itu menandakan kapasitas masih sangat tersedia untuk dimasukin sebuah sampah begitu. Lalu yang terakhir, apabila sudah masuk sensor ultrasonik dalam, selanjutnya akan mengirimkan semua data tersebut yang dari LCD tadi ke microcontroller lalu ke Firebase sebagai konsep penerapan dari Internet of Things itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan skematik rangkaian yang kami buat. Jadi yang pertama kita mulai dari sensor ultrasonik bagian depan. Di sini kita memakai pin D5 dan D6. Nah, D5 ini menghubungkan ke pin trig dari si sensor ultrasonik depan, lalu D6-nya kita hubungkan ke pin echo sebagai sensor ultrasonik depan. Lalu VCC kita hubungkan ke VIN sebagai inputan dan ground untuk menetralkan kita masukkan ke ground juga. Lalu untuk sensor ultrasonik dalam kita memakai pin D7 sama D8. D7 kita hubungkan ke pin trig dari ultrasonik dalam, lalu D8 kita hubungkan ke ultrasonik dalam untuk pin echo. Selanjutnya untuk VCC-nya juga kita hubungkan ke VIN dari Node MCU, ground-nya kita hubungkan ke Node MCU bagian ground juga. Lalu selanjutnya kita masuk ke servonya. Nah, servonya kita menggunakan pin D4. Lalu untuk pin inputnya kita memakai ke VIN lagi, ke VIN dari Node MCU, dan ground dari servo kita hubungkan ke ground juga. Yang terakhir modul I2C dari LCD-nya kita ground-nya hubungan ke ground dari Node MCU, lalu VCC-nya kita hubungan ke VIN dari Node MCU, lalu SDA-nya kita memakai pin D2, dan SCL dari modul I2C-nya kita memakai pin D1. Oke, kita lanjutkan ke live demo dari rangkaian yang kami buat. Di sini sudah ada tempat sampah itu sendiri yang sudah
kami rangkai dengan penempelan dari LCD, lalu ada sensor ultrasonik depan untuk mendeteksi objek manusia, lalu ada breadboard mini, ada Not MCU ESP8266 dan motor servo di dalam. Nah, di sini kami akan peragakan tempat sampah itu. Nah, boleh saudara Aslam untuk memasukkan sampahnya. Nah, sini tempat sampah sudah terbuka. Nah, lalu ketika sudah dimasukkan, di sini akan tertutup ketika objek sudah menjauh. Nah, di sini akan terkirim dari database yang sudah diprogram oleh Arduino dan kita kirim ke Firebase. Di sini tulisannya kapasitas sudah penuh, segera buang ke tempat pembuangan akhir terdekat di tempat Anda. Selaras dengan tampilan di LCD-nya sudah penuh, CAZ Smart Dustbin. Nah, sudah penuh ini menandakan kalau kapasitas tempat sampah sudah penuh. Nah, tadi karena saya agak mendekat, jadi si ultrasonik mendeteksi kalau ada objek di depannya. Lalu tulisan CAZ Smart Dustbin ini itu menandakan itu nama dari tempat sampah kita. Lalu masukkan sampah. Kenapa ada tulisan masukkan sampah? Itu ketika ada objek mendekat, tempat sampah akan terbuka. Lalu kita lihat bagian dalam dari tempat sampahnya. Di sini bisa kita lihat ada tower pro servo atau si motor servonya yang kita rangkai dengan kayu. Nah, apabila si input dari ultrasoniknya deteksi ada objek di bawah 50 cm atau sama dengan 50 cm, maka dia akan mengirimkan input dari microcontroller ke motor servo untuk membuka dari tutup tempat sampahnya. Lalu apabila boleh dilepas, apabila tidak ada objek di atas, di bawah atau sama dengan 50 cm, maka motor servo akan menutup secara otomatis. Lalu untuk sensor bagian dalam boleh. Nah, di sini kita bisa lihat ada si motor sensor ultrasonik bagian dalam yang kami pasangkan di bagian bawah dekat dari motor servo. Di situ udah ada sampah sebagai untuk mendeteksi jaraknya. Nah, di sini dari ultrasonik ini mendeteksi kalau di depannya itu ada sampah. Nah, di sampahnya ini jarak dari sampah hingga ke ultrasoniknya itu berkisar kurang lebih, karena di sini menunjukkan kapasitasnya hampir penuh, berarti jarak dari sampah itu sampai sensor ultrasonik dalam itu kurang lebih 10 sampai 20 cm. Nah, apabila itu kan 10 sampai 20, apabila kita masukkan sampah lagi dan sampahnya itu misalnya sudah penuh, berarti menunjukkan bahwa jarak dari sampah sampai ke sensor ultrasonik dalam ini itu antara 0 sampai 10 cm. Oke, itu mungkin sekian dari peragaan tempat sampah pintar berbasis Not MCU ESP8266 yang kami buat. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.